Yang dilaporkan itu hanya Roy Suryo dan kawan-kawan memang. Tapi kejadiannya itu adalah kejadian di Hotel JW Luansa pada hari Rabu 23 April 2025. Teman-teman ada di Hotel JW Luansa enggak? Enggak ada. Hanya saya. Tapi kenapa teman-teman ikut terlaporkan? Dan nggak diperiksa loh ya dari Luansa. Makanya. Jadi ini fakta baru ini. Ketika ada foto dengan seseorang waktu itu, ya. Itu saya lakukan begitu untuk memastikan analog, ya, dengan analog. Kenapa kemarin nggak dilakukan? Lah ijazahnya aja disembunyikan sekian lama. Baru kemarin atas jasa ombudsman juga dan atas kebaikan, saya bilang nggak apa-apa lah, kebaikan lah Polda Metro dan atas permintaan kita semua, terutama yang ada di sesi 1, Mas Rustam, Bu Kurnia, Pak Rizal dan kawan-kawan ya, yang ada di sesi 1 itu akhirnya tuh keluar. Jadi kami ambil hikmahnya di sesi kedua. Cuman anehnya aja juga keluarnya juga baru terakhir jam 11. Harusnya kan dikeluarkan di awal, kalau mau fair diedarkan. Jadi selama sesi itu kita boleh lihat, boleh meriksa, boleh ngucek-ngucek. Enggak lah, kalau ngucek-ngucek enggak lah. Jadi artinya apa? Ini kan aneh. Jadi kalau ada pertanyaan, Roy Suryo sudah lihat ada emboss, ada Pak Waterman? Tidak. Saya tidak melihat emboss, karena kalau emboss itu harus dipegang dan dia bergelombang. Saya hanya bisa melihat gambaran-gambar yang diolah seolah-olah itu emboss. Saya tidak boleh bohong. Ahli nggak boleh bohong. Saya nggak boleh mengatakan tidak ada. Tipis banget tapi itu saya tidak boleh memastikan itu emboss atau enggak. Karena itu hanya seolah-olah gambaran dari sebuah emboss. Dan foto sekali lagi, saya berani pastikan 99,9% palsu. Kalau ini dikatakan dicetak di tahun 85, tidak mungkin hasil foto kualitasnya seperti ini. Dan masih tetap ada ciri-ciri di mana ini adalah ada garis di pinggir, reprinting lagi, ada kayak cat-cat ini. Dan kenapa? Kalau mau fair, keluarkan dari plastiknya sehingga kita bisa lihat tebalnya seberapa kertas itu. Kertas itu yang ini semua sekaligus membantah apa yang sudah dilakukan atau kebohongan, setidaknya kebohongan 2 kali yang dilakukan oleh orang yang pertama nama Judi Ari saya biasanya menyebutnya. Judi Ari karena tadi sudah disebutkan tanggal Rabu 23 Juli. Konon itu disegel, ada segelnya kemarin. 24 penetapan penyegelan itu. Tapi pada hari Jumat 24 Oktober ya, orang namanya Judi Ari keluar dari rumah di Sumber Solo mengatakan itu asli. Bapak lihat asli. Tidak hanya satu orang yang bilang gitu. Semalam ada pengakuan konyol juga dari orang namanya Freddy Damanik. Dan dia mengatakan, coba putar rekamannya. Tak putar rekamannya. Tak kasihkan host waktu itu Mbak Elvira. Cuman nggak ditayangkan oleh Mbak Elvira. Karena apa? Rekaman yang itu adalah dari TV lain. Oh, gak enak ya. Gak enak. Etikanya nggak boleh. Tapi Mbak Elvira mendengarkan, iya. Karena apa? Freddy Damanik bilang, saya bilang scan. Mana ada bilang scan? Di rekamannya jelas gak ada kata-kata scan itu. Saya bersama Pak Abdul Ghafur semalam di CNN. Jadi dia tadinya bilang scan, setelah saya punya rekamannya, pucat dia. Ya, apalagi di skakmat oleh mahasiswi kemarin. Ada pertanyaan di skakmat juga oleh Mas Ghafur. Jadi kebohongan orang-orang ini jelas ada rekamannya ketika di Sumber itu, di stasiun TV. Ada di Tribun, ada di Kompas, ada di mana. Saya memang semalam yang CNN. Sayangnya dalam waktu yang sangat sempit tengah-tengah acara nggak ketemu. Karena udah itu wilayah besar. Tapi yang jelas apa? Waktu itu mereka mengatakan melihat ijazahnya. Jokowi mempertunjukkan ijazahnya tanggal 24 Oktober. Padahal katanya itu sudah disita tanggal 23 Juli. Jadi yang ditunjukkan itu apa? Tambah lagi orang namanya Andi Aswan menunjukkan 2 kali pada tanggal 19 dan 25 November. Dia mengatakan scan asli. Ini scan saya dapatkan langsung. Padahal itu dia hanya merubah image dari Dian Sandi. Kenapa saya bilang merubah? Karena aslinya gambar logo UGM itu segi 5. Ketika ditampilkan oleh si Andi Aswan, jadi pateng pletot. Ini loh pateng pletot.
kayak gini. Dan itu sudah saya ukur. Nih skalanya. Kalau diukur. Terlihat banget dia nggak lurus. Ijazah asli kayak apa? Nih loh ijazah asli. Ini aja dari jarak 1 meter aja orang lihat semua emboss. Lihat semua watermark. Yang kemarin tidak sejelas ini loh ya watermarknya, jangan disamakan dengan ini. Enggak, tipis banget watermarknya. Embossnya apalagi. Dan kalau mau lihat lagi bentuknya yang murni logo itu kayak apa? Nih kalau ada orang tanya. Ini ijazah dari orang namanya Roy Suryo. UGM ini asli. Tuh lihat ijazahnya beda nggak? Logonya beda nggak? Jelas banget ini, detail logonya rapi. Ini fotokopi ya. Jadi kalau fotokopi hanya tampak watermark, tapi memang nggak kelihatan di fotokopi. Karena ini hanya fotokopi yang saya kumpulkan waktu itu di KPUD. Dan ini ada mengesahkan tuh, capnya jelas. Artinya teman-teman semua, saya menguatkan apa yang disampaikan oleh Ustadz Kosinudin tadi dan juga oleh teman-teman. Dan kenapa saya bilang, memang betul bisa jadi ijazahnya itu bisa nggak cuma 1. Tanggal 22 Mei yang kita lihat mana ini? Sekarang teman-teman, ini yang ditampilkan oleh Mabes Polri loh ya. Dengan yang ditampilkan ini kemarin, sama nggak kira-kira? Beda dong. Yang jelas yang satu hitam putih, yang satu ada garis tengahnya ini, yang satu enggak. Dari sini saja kita udah curiga. Jangan-jangan nanti Pak Rustam bisa bawa contoh ijazah yang lain dari pasar situ itu ya. Pasar Pramuka maksudnya. Nah, jadi itu teman-teman semua, ya. Jadi sekali lagi kami tegaskan, saya tegaskan. Saya bersama tim advokasi, akademisi dan aktivis ya, menyatakan dengan tegas, kertas ya, kertas saya hanya bilang kertas. Sosok kertas yang disebut-sebut sebagai quote and quote ijazah yang dipertontonkan pada gelar perkara khusus kemarin adalah 99,9% palsu. Itu bukan. Ini poin baru bahan untuk teman-teman lawyer semua. Yang kedua ya, izin. Karena saat itu kami juga dipertontonkan ada 3 LP dari non Jokowi dan 1 dari Jokowi. Ya, tadi sudah dikatakan oleh Mas Kosinudin. Tapi akan saya tambahkan. Terima kasih sekali lagi LP, dan dari LP itu kita tahu bahwa siapa yang kemudian berniat jahat. Ya. Jahat itu kata-katanya cinta kepada Rangga ya di film Ada Apa Dengan Cinta. Ya Jokowi telah menyebutkan pasal-pasal itu. Memang yang disebutkan oleh salah satunya contohnya Lecumanan, memang tidak itu. Dan sekali lagi, Allah Maha Besar. Tuhan memberikan jalan. Kita tidak diperbolehkan memotret LP-nya kan. Jadi kita kan nggak bisa menghafalkan itu. Lucunya, semalam di acaranya di salah satu TV itu kan ditampilkan. LP-nya Lecumanan itu. Iya, LP-nya Lecumanan. Iya. Disitulah. Nah, disitulah saya baca ya. CNN dan salah satu TV. Garuda ya, CNN ya. Jadi bukan saya loh ya yang membocorkan. Mereka sendiri dengan konyolnya membocorkan itu di televisi. Saya baca saja bahwa di LP yang dilaporkan oleh saudara Lecumanan, yang dilaporkan telah melaporkan dugaan tindak pidana terhadap ketertiban umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46. Udah dibatalkan. Makanya saya aja orang yang bodoh soal hukum aja. Nggak tahu. Baca ini loh, ini kok masih ditulis. Makanya MK udah batal. Dan pasal 160 ya, junto pasal 28 Undang-Undang ITE. Ya, ini saya pelajari. Ya, gitu. Dan ini pembelaan saya, teman-teman tolong bela ke-7 atau bahkan ke-11 yang lain. Yang dilaporkan itu hanya Roy Suryo dan kawan-kawan memang. Tapi kejadiannya itu adalah kejadian di Hotel JW Luansa pada hari Rabu 23 April 2025. Teman-teman ada di Hotel JW Luansa enggak? Nggak ada. Hanya saya. Tapi kenapa teman-teman ikut terlaporkan? Dan nggak diperiksa loh ya dari Luansa. Makanya
Jadi ini fakta baru ini. Saya boleh dilaporkan ini. Tapi teman-teman kok bisa masuk di sini? Sama saja dengan saya disebut-sebut hadir pada tanggal 16 April di Solo. Katanya Roy Suryo ada tapi ngumpet. Gimana bisa ngumpet? Tanggal 16 April itu saya hadir bersama para purnawirawan di Jakarta Utara. Di salah satu masjid apa itu ya? Ada tuh Bang Dul. Iya, di Jalan Musyawarah, betul. Kelapa Gading. Jadi kan ini bohong semua. Makanya, dan nah ini menarik tadi yang disebutkan oleh Bang. Terima kasih diingatkan. Dengan Jakarta Selatan telah terjadi tindak pidana dugaan penghasutan dan kebencian melalui media elektronik yang dilakukan oleh terlapor Roy Suryo. Memang ada dan kawan-kawannya. Tapi kan masa kalau orang nggak ada di situ nggak ditulis. Dengan korban, terhadap korban Peradi Bersatu, advokat public defender, nggak ada nama orangnya. Organisasi bisa jadi terlapor, bisa jadi korban yang kemudian melaporkan. Ini kan konyol banget gitu loh. Jadi Polda Metro, tolonglah kalau menerima laporan, tolong benar-benar equality before the law. Jelas-jelas kalau yang dilakukan Andi Aswan, Joshua Sinambela, dan kemudian Andi Aswan melakukannya lagi pada tanggal 19 dan 25. Itu jelas orangnya ada, jelas kebohongan publik yang dia lakukan. Pelapornya jelas ada di tempat, Bang Rustam ada di tempat. Pak Medi juga, kok Pak Medi, maaf. Bukan satunya yang lapor, satunya Beni juga ada. Tapi kenapa kemudian itu dia diterima? Padahal saksinya ada, korbannya ada. Dan itu pasal 3235. Iya, 3235 itu bukan pasal pengaduan. Karena saya yang bikin undang-undangnya. Jelas betul, silakan baca naskah akademiknya. Jadi supaya tidak terlalu lama, teman-teman, silakan itu dibahas ya nanti. Jadi memang ini kan nampak ya bahwa kalau memang ada niat itu harus dilakukan dengan baik. Persoalan itu kan sebenarnya harus bisa. Jokowi itu mau main pendek atau mau main panjang? Iya kan? Mau main pendek atau main panjang? Kalau mau main panjang ya jadinya panjang, ayo. Tapi kalau mau pendek ya dia cepat gitu loh. Minta maaf aja. Dan kemudian kan kita sama dengan contohnya kaos ini. Nah, ini terakhir. Kalau ditunjukkan ini sama dengan kalau ditunjukkan ijazah. Apakah ini kita bisa memastikan kalau ini fotonya Jokowi? Enggak, ini Jokowi. Belum tentu ini Jokowi. Orang Jokowi sekarang aja dibandingkan dengan dulu aja beda. Apalagi ini. Jadi nggak salah kalau ada orang mengatakan apakah ini kita harus mengaku ini ijazah asli? Enggak. Sekali lagi, 99% insya Allah palsu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.